Assalamualaikum, hai teman-teman semua, gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Dan buat teman-teman yang lagi sakit, aku doain ya, semoga kalian lekas sembuh, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di channel YouTube aku yang ngebahas tentang cara mengelola keuangan, budgeting, saving, dan daily tips lainnya. Jadi di video kali ini aku mau evaluasi budgeting di minggu kedua bulan Februari, kemudian kita lanjut ya untuk budgeting di minggu ketiga. Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah kita udah melewati di minggu kedua kemarin. Nah nanti kita akan lihat ya apakah ada sisa dari budget minggu lalu atau enggak. Nah ini dia budgeting aku di minggu kedua ya, total budgetnya itu ada 320.000, dan untuk sinking fundnya aku sisihkan 110.000 ya di minggu kedua kemarin. Nah seperti biasa untuk evaluasi budgeting aku akan isi ya dua kolom ini, yaitu aktual dan selisih. Untuk kolom aktual biasanya aku isi nominal real yang benar-benar aku pakai ya teman-teman selama di minggu tersebut. Dan untuk kolom selisih adalah sisa budget dari setiap posnya ya teman-teman. Yuk lanjut ke video. Seperti biasa sebelum kita evaluasi budgeting, aku akan cek dulu ya semua pengeluaran aku di minggu kedua di aplikasi Money Plus. Aku udah sering banget ya ngebahas tentang aplikasi ini, dan aku juga udah kasih tahu cara menggunakannya di video sebelumnya. Kalian bisa cek ya di channel YouTube aku. Kalau aku cek pengeluaran di minggu kedua ini nggak terlalu banyak karena memang Paksu itu lagi dinas luar kota ya, jadi makanya aku sendirian di rumah. Yuk kita mulai evaluasinya. Untuk yang pertama ada kategori listrik, tapi di minggu ini nggak aku budgetkan ya, jadi kita skip aja. Kalau ada yang tanya kenapa nggak dibudgetkan, karena kemarin memang aku udah beli ya di minggu pertama bulan Februari, jadi aku nggak beli lagi. Lanjut untuk pengeluaran bensin, di sini aktualnya itu terpakai 25.000 ya, sesuai dengan budgetnya, jadi nggak ada sisanya. Untuk air galon di sini budgetnya 20.000 dan terpakai 15.000 ya, jadi ada sisanya 5.000. Untuk belanja bulanan di sini nggak aku budgetkan. Lanjut untuk belanja mingguan, budgetnya itu 150.000 ya, tapi terpakainya cuma 100.000, jadi ada sisanya 50.000. Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah ya ada sisanya lumayan banyak, yaitu 50.000. Biasanya tuh nggak pernah sisa ya teman-teman. Menurut aku ini bisa sisa karena kemarin di minggu kedua aku nggak beli perbumbuan ya teman-teman. Alhamdulillah masih ada stok di minggu pertama, dan karena Paksu itu kan dinas luar ya, jadi otomatis bahan-bahan makanan itu nggak berkurang banyak. Apalagi di bulan Februari ini seminggunya itu cuma 7 hari ya, biasanya aku itu budgetkan untuk 8 hari. Nah itu dia ya teman-teman alasannya kenapa mungkin ada sisanya lumayan banyak. Lanjut untuk pos kesehatan, di sini nggak terpakai ya, sama dengan dana tak terduga juga nggak terpakai. Lanjut untuk budget buah, seperti biasa ini setiap minggunya pasti terpakai ya teman-teman, yaitu 35.000, jadi nggak ada sisanya. Dan untuk yang terakhir di sini ada budget jajan. Masya Allah tabarakallah, ini belum terpakai sama sekali ya teman-teman, karena memang kemarin itu aku dapat oleh-oleh ya dari tetangga, jadi makannya budget jajan ini masih utuh. Nah nanti rencananya ini mau aku pakai untuk makan di luar di minggu ketiga ya teman-teman, jadi di minggu ketiga budgetnya itu 100.000. Nah itu dia ya teman-teman pengeluaran aku di minggu kedua ini. Kalau aku totalin tadi, totalnya ada di 175.000 dari budget 320.000, dan alhamdulillah sisanya lumayan banyak ya teman-teman, yaitu 145.000. Nanti akan aku masukkan kembali ya ke posnya masing-masing di dompet bulanan aku. Nah ini dia reviewnya ya teman-teman. Kalau kalian mau jadikan referensi boleh banget, kalian bisa screenshot ya. Teman-teman bisa contek metode yang aku pakai atau template budgeting yang aku pakai ya, tapi tidak dengan nominalnya, karena setiap keluarga pasti kebutuhan dan nominalnya berbeda-beda ya, jadi nggak bisa disamakan dengan aku. Kalau teman-teman masih bingung nih untuk menentukan budget dari setiap posnya, kalian bisa catat setiap pengeluaran yang keluar ya teman-teman. Kemudian dari catatan pengeluaran itu kita bisa perkirakan nih setiap budgetnya itu berapa
berapa ya kira-kira yang sesuai dengan kebutuhan keluarga teman-teman. Jadi buat yang baru mulai budgeting memang harus seperti itu dulu ya, supaya kita tahu nih pola pengeluaran kita setiap bulannya. Yuk lanjut ke video. Setelah tadi kita udah evaluasi budgeting, di sini aku mau cek ya uang cashnya di dalam dompet mingguan aku. Untuk yang pertama tadi ada dari pos belanja mingguan ya, sisanya 50.000. Kemudian untuk yang kedua ini ada air galon ya 5.000, dan yang ketiga ini ada kesehatan ya 20.000. Lanjut untuk yang keempat, di sini ada fun atau jajan ya, sisanya 50.000 alias nggak terpakai. Dan yang terakhir di sini ada pos dana tak terduga ya, nggak terpakai, ada 20.000. Alhamdulillah untuk uang cashnya ini udah sesuai ya dengan yang di catatan tadi. Ini udah kosong semua ya teman-teman. Kita lanjut nanti hitung. Setelah nanti dihitung, ini akan aku masukkan kembali ya ke posnya masing-masing di dompet bulanan aku, supaya nanti bisa terpakai di minggu-minggu selanjutnya. Untuk uangnya sendiri di sini udah pas ya teman-teman, udah sesuai. Alhamdulillah. Kita lanjut ya nanti untuk budgeting di minggu ketiga. Oh ya teman-teman, gak kerasa ya sedikit lagi kita mau memasuki di bulan Ramadan. Aku mohon maaf ya kalau misalnya aku ada salah-salah kata selama di video. Semoga ibadah kita selama di bulan Ramadan diberikan kelancaran ya, dan pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Yuk lanjut ke video ya teman-teman. Setelah evaluasi budgeting tadi, sekarang kita lanjut untuk budgeting di minggu ketiga bulan Februari. Nah, untuk minggu ketiga ini mengcover selama 7 hari ya, dari tanggal 15 sampai 21 Februari. Dan seperti biasa untuk template-nya ini masih sama ya kayak sebelum-sebelumnya. Untuk yang pertama ada pos listrik, di sini nggak aku budgetkan. Untuk BBM seperti biasa ya teman-teman, aku budgetkan 25.000 per minggunya. Untuk air galon di sini aku budgetkan 20.000. Kemudian untuk belanja bulanan aku skip ya karena memang nggak aku budgetkan. Lanjut untuk belanja mingguan, di sini aku budgetkan 150.000 per minggunya ya teman-teman. Insya Allah ini cukup. Untuk budget segini biasanya aku belikan sayur mayur, kemudian protein hewani dan nabati, dan perbumbuan. Untuk budget segini tinggal di Papua, alhamdulillah udah cukup ya teman-teman, karena memang aku baru berdua aja dengan Pak suami. Lanjut untuk kesehatan, di sini aku budgetkan 30.000 karena aku mau beli vitamin ya. Kemarin tuh di minggu kedua aku nggak jadi ya beli vitaminnya, karena memang setiap bulannya aku itu selalu stok multivitamin supaya nanti ketika badan itu drop ya, kita bisa langsung konsumsi vitamin. Lanjut untuk dana tak terduga, di sini aku budgetkan 30.000 karena Paksu mau cukur rambut ya, jadi aku budgetkan untuk cukur rambut. Karena memang aku itu belum punya ya budget untuk suami dan istri, makanya untuk cukur ini masuknya ke dana tak terduga. Nanti mungkin selanjutnya aku akan buat, doain ya teman-teman, semoga ada rezekinya, amin ya robbal alamin. Lanjut untuk pos buah, seperti biasa ya aku budgetkan 35.000, dan yang terakhir ada jajan, aku budgetkan 100.000. Alhamdulillah itu dia budgeting aku di minggu ketiga ini, totalnya ada 390.000. Bismillah ya teman-teman, semoga lancar di minggu ini, amin ya robbal alamin. Yuk lanjut, di sini aku mau isi kategori sinking fund, dan ada beberapa jenis sinking fund aku ya, nanti akan aku sebutkan. Untuk yang pertama di sini ada dana mudik, aku budgetkan 300.000. Alhamdulillah karena ada income ekstra dari Paksu, makanya ini aku masukkan ke dalam budget mudik. Jadi memang untuk budget mudik aku isinya ketika ada dana ekstra aja ya teman-teman. Lanjut untuk dana darurat, di sini aku budgetkan 25.000. Untuk servis di sini aku budgetkan 25.000, dan eating out aku budgetkan 10.000. So totalnya saving aku di minggu ini yaitu 360.000. Alhamdulillah rasanya senang banget ya teman-teman bisa menyisihkan sedikit demi sedikit untuk budget mudik. Menurut aku income ekstra ini sangat membantu aku karena budget mudik itu kan lumayan banget ya. Kalau nggak ada income ekstra aku nggak tahu sih bakalan mudik atau enggak, karena memang budget mudik itu sebesar itu. Bahkan nominal 10 juta aja tuh kurang ya teman-teman, karena kan gak enak juga ya kalau mudik tapi nggak bawa oleh-oleh. Ya begitulah ya teman-teman, semoga Allah selalu berikan kelancaran dan kemudahan ya untuk niat baik aku bertemu atau silaturahmi
kami dengan orang tua. Nah, itu dia budgeting aku di minggu ketiga. Untuk cash stuffing dan isi sinking fund-nya ada di video aku selanjutnya ya, tungguin ya. Dan terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye.